Oke. Ya. Oke. Oke. Halo, selamat malam, Mister. Halo, selamat malam. Tadi ada kakak saya. Ya. Oke. Mister, bagaimana kabarnya? Ya, kamu gimana? Pindah ruangan Baik, ini Mister. kayaknya. Baik-baik saja. Karena di Iya, Mister. pindah ruangan. Kemarin di kamar, sekarang di luar. Coba. Oke. Mau langsung mulai aja nih, Mister. Ya, silakan. Oke. Minggu kemarin, jadi saya mau ngajarin Mister tentang skill kepemimpinan diri sendiri ya, Mister. Untuk kali ini akan ngomong tentang skill kepemimpinan dari satu orang ke orang lain, tapi hanya satu dengan satu. Kalau di sini tulisannya teori diadik. Diadik. Ya. Jadi kali ini saya ingin mengajarin Mister tentang skill leadership diadik namanya. Jadi bagaimana satu orang memimpin satu orang lain. Pertemuan selanjutnya nanti akan ngomong tentang memimpin perusahaan, organisasi yang lebih besar, tapi kali ini baru memimpin satu orang lain saja dulu. Oke. Bisa. Langsung mulai saja. Ya. Oke. Pertanyaan pertama, Mister. Bagaimana sebuah pemimpin bisa mempengaruhi motivasi dari bawahannya dalam bekerja misalnya? Ya. Kepemimpinan atau interaksi antar manusia itu hubungannya sangat erat dengan hukum fisika, gaya tarik menarik. Kamu ingat tak? F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, itu gaya tarik menarik itu. Jadi maksudnya apa? Massa 1 sama massa 2 atau individu 1 sama individu 2 saling dalam jarak tertentu dia akan saling tarik menarik sangat kuat. Maka per R kan ya rumusnya. Mister buatin whiteboard-nya di sini. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini. Jadi F sama dengan M1 kali M2 ya bagi R kuadrat. Nah, ini kata kuncinya di sini ya. Karena kalau massa 1 sama massa 2 dikalikan, dia tetap akan memperbesar gaya karena dia berbanding lurus ya dengan gaya. Nah, yang berbanding terbalik itu jari-jari, jarak. Semakin besar jaraknya, gayanya semakin kecil. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kita sama bawahan perlu sekali membangun jarak yang pas gitu loh. Ya, dengan anak buah atau staf kita perlu membangun jarak yang pas, bukan terlalu dekat nanti gaya tarik menariknya kuat, maka kalau lawan jenis bisa jadi selingkuh atau jadi cekcok kalau terlalu dekat, tetapi jarak yang pas. Kadangkala yang terjadi di masa kepemimpinan zaman dulu jaraknya terlalu jauh, ya, sehingga adanya kekerasan dalam kepemimpinan. Pemimpin itu harus sangat menakutkan ya toh untuk memunculkan wibawa. Nah, itu kemarin kita udah bahas, kadangkala perlu begitu ya, tetapi secara normal atau standar di masa sekarang di mana banyak orang hidup damai, banyak orang atau peradaban sudah lebih baik, maka jarak itu harus dijaga tepat atau pas. Nah, sehingga pertanyaanmu tadi bagaimana kepemimpinan itu bisa mempengaruhi bawahan, sangat bisa sekali, asal tadi dia bisa jaga jarak. Yang kedua, hukum hukum energi. Hukum energi fisika kita juga belajar. Wah, hari ini misal pakai fisika banyak nih.
Nah, ini misal pakai fisika coba. Set, 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 set. Nah, ini. Ya. Hukum fisika mengatakan seperti ini. Ya. Q lepas sama dengan Q serap. Ya toh? Kalor lepas kalor dengan kalor serap ya kan? Rumusnya sama. Maka kalau dijumlahkan Q lepas ini dikurangi Q serap hasilnya 0. Ya. Maksudnya gimana? Ya, apa yang kita berikan, energi yang kita berikan pasti ada yang diserap. Ya, walaupun tidak semua energi diserap total. Ada yang diserap oleh lingkungan, ada yang diserap oleh situasi sekitar. Tetapi yang jelas kalau kita memberikan strong enough energi kita, maka itu pasti akan kebawa ke bawah. Tapi kalau leadernya lemah, tidak punya motivasi, moody ya, baper gitu ya, itu tentu akan memberi pengaruh negatif kepada bawahannya. Ya, jadi hukumnya betul-betul kita harus memperhatikan namanya hukum energi seperti itu. Gitu, Ki. Pernah ada ungkapan, Mister tahu Napoleon Bonaparte? Ya. Dia tuh pernah bilang, saya takut kepada seorang pasukan yang terdiri dari 1000 domba yang dipimpin oleh satu singa. Tetapi saya tidak takut dengan sebuah pasukan yang terdiri dari 1000 singa dipimpin oleh seorang domba. Itu menurut Mister bagaimana? Coba ulangi, orang nangkep 1000 gimana ya? Jadi Napoleon Bonaparte pernah bilang dia itu takut kepada satu pasukan yang terdiri dari 1000 domba yang dipimpin oleh satu singa. Tetapi dia tidak takut pada 1000 singa yang dipimpin oleh satu domba. Itu menurut Mister maksudnya gimana? Iya. Dan kaitannya dengan kepemimpinan apa? Sangat jelas sekali itu. Jadi ketika domba memimpin singa, singa itu menjadi domba. Tetapi ketika satu singa memimpin 1000 domba, 1000 domba itu akan menjadi singa. Jadi itu bahaya. Jadi leader itu satu aja itu bisa pengaruhi jutaan orang. Ya. Tapi jutaan orang ini adalah orang-orang hebat, tapi leadernya lemah, itu akan membuat organisasi itu lemah. Maka leader itu sangat-sangat menentukan sekali bagaimana situasi lembaga dan organisasinya. Itu maksudnya Napoleon. Jadi sebagus leader itu gimana tadi, Mister? Ya, sebagus-bagusnya anggota dalam organisasi, tapi leadernya salah dipilih, maka akan rusak, pelan-pelan akan rusak. Jadi itu kenapa leader itu penting sekali ya, Mister? Ya, jadi penting sekali. Kalau sebuah organisasi pilih leader jangan sembarangan, berarti ya. Betul, betul. Itu. Betul. Maka banyak organisasi itu dia lebih baik menunda menunda atau memperpanjang pemilihan leader ketimbang buru-buru nanti repot. Oke, Mister, saya nangkap. Siap. Oke, Mister, saya punya satu pertanyaan lagi. Ini sebenarnya hampir sama dengan sebelumnya, cuma berbeda sedikit. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi motivasi bawahannya yang misalnya bawahannya di kantor malas kerja, dan bagaimana caranya si pemimpin ini bisa memotivasi dia agar bisa semangat kerja, atau misalnya sebaliknya ada yang awalnya semangat kerja namun karena entah pemimpinnya salah atau tidak benar terus pegawainya jadi malas. Itu bagaimana bisa gitu seorang pemimpin mempengaruhi motivasi bawahannya untuk bekerja? Oke. Nah, Mister belajar dari seorang bijak. Dia mengatakan begini, untuk
mendidik orang ada 3 cara. Yang pertama, cara pertama adalah diberi makan. Diberi makan itu artinya beritahu hal-hal baik, bimbing dia, motivasi dia, arahkan dia, terus mentoring dia, coaching dia, training dia ya. Tapi kalau nggak berubah gimana? Dicambuk. Dicambuk itu ya dihukum, didisiplinkan, di SP-kan, diberitahu hal-hal sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggarannya, diberi punishment lah, lebih tepatnya seperti itu. Kalau nggak berubah lagi apa? Dibunuh. Dibunuh itu apa? Salah satunya kita asingkan, kita keluarkan, kita abaikan, atau kita anggap nggak ada. Nah gitu. Jadi kita harus ada 3 step, 3 step yang harus kita lakukan sebagai leader ketika kita ingin mendidik ya bawahan kita. Maka pertama kali please bangkitkan dulu rasa sayang, kasih sayang, cinta gitu loh. Beri dia, karena manusia itu ada sisi seperti itunya, ada sisi kemanusiaannya. Ketika kemanusiaannya diisi tangkinya dengan cinta yang dari cinta seorang pemimpin, syukur-syukur dia berubah. Tapi sekali lagi manusia itu unik ya. Ada manusia yang bertubuh manusia tapi berhati binatang. Jadi hawa nafsunya tidak bisa ditahan. Maka mungkin kita perlu pakai cambukan tadi. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa pakai satu cara untuk orang yang berbeda. Tugas kita sebagai leader, pertanyaan sederhana adalah, kamu masih mau punya waktu enggak untuk membimbing dia? Kalau waktumu terbatas, targetmu sangat dekat. Kalau kamu nggak siap, pemimpin nggak siap, ya ganti. Out dia, keluarkan. Gitu. Mister, berarti intinya saya nangkapnya kalau kita ingin memimpin orang lain, jangan pakai cara yang sama. Ya. Mungkin ada satu orang yang butuh ditangani dengan dicambuk, ada lagi yang butuh ditangani dengan ya rasa peduli seperti tadi. Betul. Oke. Tetapi kalau misalnya kita memimpin organisasi yang anggotanya banyak, katakan 100.000 atau 10.000, kalau kita pakai cara yang berbeda-beda kan tidak mungkin juga. Betul. Jadi bagaimana? Apakah harus disamakan? Betul. Nah, kalau kita memimpin ribuan orang atau katakanlah mulai dari atau puluhan sampai ratusan orang, ya tentu kita punya standar dulu. Kita buat standar kerja. Masuk on time itu jam berapa, telat itu jam berapa, sanksinya seperti apa. Nah, itu kita harus buat standarisasi karena manusia sekali lagi sangat rentan ya. Kebanyakan di antara kita secara hukum normal itu berada di bawah 60 atau ya sekitar 60% orang itu tidak betul, dalam arti karakter itu belum tentu tipe orang yang gesit, mau tanggung jawab atau jujur. Itu sedikit ya orang yang bisa punya mentalitas seperti itu. Maka untuk filter itu semua kita lakukan dengan standarisasi pekerja atau profesionalisasi seorang pekerja itu harus lakukan minimal seperti apa, seperti itu, karena kita ngadepin banyak orang ya. Tapi yang Mister lebih maksudkan, kenapa kita harus tetap menggunakan banyak cara, itu untuk kita jadikan leader-leader yang mendampingi kita harus berdekatkan dengan banyak cara. Tapi kalau untuk staf bawahan yang terlalu banyak di dasar piramid kita, kan piramid kerja itu kan paling banyak bawahan staf, itu ya udah pakai standarisasi. Cuman kalau kita mau mendidik dia jadi manajer kita, ya menggantikan kita kader, maka kita harus pakai many ways ya, karena orangnya nggak banyak, betul Ricky. Untuk orang yang nggak banyak kita harus pakai itu, tapi kalau orang banyak kita harus pakai standarisasi. Nah, Mister, untuk melakukan standarisasi ini, apa yang harus dilakukan? Apakah itu cuma rapat jajaran atas, rapat dewan atas istilahnya,
atau misalnya dengan cara yang lebih demokratis, misalnya dengan voting atau bagaimana? Ya, situasinya kita harus sangat-sangat berpikir multi dimensi atau multi aspek, Rifki. Pertama, variabel pertama yang harus dilihat siapa yang kita hadapi. Apakah pertama ya pendidikannya. Pendidikannya apa? Kalau dia pendidikannya SD, ya kita nggak bisa pakai demokrasi. Adanya cuma semau gue. Ya, SD SMP itu semau gue mestinya. SMA ya agak-agak model agak lebih oke lah. S1 ya lebih oke lagi. Tetapi yang paling penting adalah kita harus transparansi di awal sebelum mereka bergabung dengan organisasi kita. Ya, transparansi awal adalah minimal satu kita harus sebutkan aturan minimal yang kamu harus lakukan di sini A, B, C sampai Z disebutkan di situ. Dan kalau kamu terima, tanda tangan di atas berkas, lalu gabung. Kalau nggak terima ya sudah. Jadi ada komitmen awal yang harus dibayar di awal, dijelaskan di awal, transparan di awal, apakah reward dan punishment seperti apa. Gitu. Oke, Mister. Transparansi di awal itu seperti istilahnya terms and conditions. Ya. Misalnya kalau orang mau daftar kerja kan nanti ada lembar persetujuan. Yes. Yang harus ditandatangani dengan materai. Yes. Oke, Mister. Tadi ada interviewnya. Sambil... Ya, silakan sambil ngetik. Saya sambil nyatet nggak apa-apa, Mister? Nggak apa-apa, catat aja. Oh. Ini Mister rekam lagi kok. Oke, ya. Terima kasih, Mister. Mm-hmm. Ini mau saya rekam sendiri tapi nggak bisa katanya, karena saya hostnya. Nanti saya bagi ke kamu lagi. Oke, terima kasih, Mister. Ya. Kalau begitu, Mister boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister? Boleh lah. Oke. Sebentar. Nah, ini salah satu pertanyaan yang paling penting, Mister. Bagaimana seorang pemimpin bisa membuat bawahannya menjadi loyal, menjadi setia, dan bisa percaya sama leadernya, dan juga bawahannya ini bisa dipercaya. Oke. Hukumnya adalah kita harus sebagai leader, kita harus teladan ya, memberi teladan. Kuncinya adalah beri dulu. Hukumnya bukan take and give ya, ambil lalu memberi gitu toh, take and give bukan, tapi give and receiving. Jadi kata kuncinya gitu, dan kita tidak pernah bisa melakukan formula yang sama ya untuk orang yang berbeda sekali lagi dan membuat dia loyalitas. Loyalitas itu muncul karena bukan hanya pemimpinnya yang bisa memimpin, tapi juga berkaitan sama kedekatan visi yang diterima oleh si bawahan tersebut ya. Jadi sebaik apapun pemimpin tetap ada anak buah yang nggak loyal, itu pasti ada. Karena tadi manusia itu sangat variatifnya luar biasa ya. Mungkin dia oke, rekan kerjanya nggak oke. Atau rumah tangga istrinya nggak setuju, misalnya seperti itu, atau suaminya nggak setuju, so macam-macam. Tetapi kata kunci sederhananya adalah ketika leader ingin loyal dengan mendapat karyawan atau bawahan yang loyal, maka dia dulu yang loyal dengan karyawannya, dia dulu loyal dengan bawahannya. Karena leader sekali lagi dia harus punya mental abundance, berlimpah. Ya, mentalnya harus berlimpah. Jangan mentalnya miskin, pengen diperhatiin, pengen dipuji, pengen dihargai, pengen didengerin. Kewalik, kalau sudah leader, kamu yang memuji, kamu yang menghargai, kamu yang menghormati, kamu yang memberi, gitu loh. Nah, dari contoh-contoh itu, harapan kita, bawahan kita juga akan mencontoh juga. Nah, Mister, tadi maksudnya mental berlimpah itu mental seperti apa? Mental berlimpah itu adalah mental yang yang lebih mature menurut Mister sih, dewasa.
yang siap ya. Jadi dia bukan orang yang mengemis perhatian tadi yang saya bisa bilang. Orang yang belum berlimpah dia mencari perhatian, mencari respect. Dia pengen supaya direspek, dia pakai baju-baju yang mewah, mahal, branded, atau emasnya di mana-mana. Harapannya supaya dapat perhatian, ya. Tetapi kalau mereka leader yang sudah berlimpah, biasanya dia tampilannya sederhana aja, kayak Pak Jawadi itu loh, Kungkung Jawadi, kamu tahu kan yang di Jogja itu kan sederhana, tetapi orang tetap respect. Why? Karena dia berlimpah. Seperti itu. Dia sudah cukup dengan dirinya. Seperti itu. Oke, Mister. Berarti istilahnya apa ya? Kalau orang yang berlimpah itu entah dia statusnya seperti apa, entah dia penampilannya seperti apa, orang-orang tetap respect. Ya. Saya nangkapnya gitu. Ya. Lebih lengkapnya bahwa dia tidak perlu mengubah bagian luar dia, tapi dia tetap bisa memberikan perhatian. Kata kuncinya adalah dia berani memberi. Itu kata kuncinya. Ya, giving, bukan take, tapi giving. Biasanya orang-orang yang berlimpah ini, kalau saya bisa menganalogikan, Mister, itu biasanya mungkin contohnya presiden yang sudah tidak menjabat, tapi kalau orang masih ketemu itu bukan. Dan juga tidak dihormati lagi. Bukan. Kalau itu karena kenangan masa lalunya, oh ini mantan presiden. Bukan. Maksud Mister, orang berlimpah itu, sekali lagi, dia tidak minta diperhatikan. Dia tidak buat gerak-gerik atau hal-hal yang minta untuk diperhatikan. Dia tidak ngubah penampilannya untuk mencari perhatian, tidak. Dia tampil apa adanya, dia mungkin kelihatan elegan atau mewah, tetapi dia tugasnya memberi. Bukan minta, tapi memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, ya ta? Derma, memberikan uang yang dia punya untuk orang yang susah, memberi, kata kuncinya memberi. Oke, Mister. Memberi pendampingan sebagai pemimpin. Yes. Bisa seperti itu. Oke, Mister. Kalau begitu, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister? Silakan. Kalau pertanyaan yang ini agak sederhana. Jadi bagaimana seorang leader dan seorang bawahan bisa mempengaruhi satu sama lain? Entah mungkin dalam kerja, kan seorang leader istilahnya bergantung dengan bawahan untuk menyelesaikan tugasnya. Dan seorang bawahan bergantung kepada leader juga. Tapi saya kurang mengerti bagaimana bisa bergantung satu sama lain. Itu kata kuncinya di komunikasi. Ya. Jadi leader setelah berlimpah mentalnya, tentu komunikasinya adalah komunikasi yang lebih sehat. Komunikasi yang sehat itu apa? Komunikasi yang ada timbal baliknya. Bukan satu arah, tapi dua arah. Jadinya dialog. Misal Rifki bawaan saya atasan Rifki. Rifki, kita ada pekerjaan A, kita akan selesaikan 1 bulan ke depan. Saya perlu kamu untuk menyelesaikan di bagian ini, ya kan gitu. Lalu kamu jawab, oke, saya siap. Oke, kamu siap, bisa nggak lakukan ini berapa hari kamu siap? Karena kita target 1 bulan. Oke, saya bisa siap 1 minggu. Oke, 1 minggu harap laporkan ke saya. Nah, lalu Rifki lakukan. Ternyata belum 1 minggu Rifki sudah bisa, Rifki laporkan. Ternyata sudah lewat 1 minggu, persis 1 minggunya sebelum lewat 1 minggu itu Mr. Rifki akan kabari, maaf Pak, ini saya belum bisa menyelesaikan 1 minggu ini. Nah, itu ada namanya dialog, komunikasi. Itu akhirnya akan ada sinergi. Tapi kalau cuma satu arah, Ki, tolong kamu kerjakan ini, targetnya 1 minggu. Selesai nggak selesai kerjain. Ya, saya tunggu. Nah, ini kan sudah lain. Ya, yang ada adalah kamu kerjakan dengan beban, kamu juga tidak ngerti 1 minggu itu seperti apa, ya kan, tidak ada dialog.
Ya, sekali lagi dialog pun ditentukan sesuai dengan kondisi. Ya, tapi kalau kita punya bawahan yang sifatnya operator, itu nggak ada target mereka. Ya, mereka cuma lakukan kegiatan rutinitas. Maka sekali lagi harus bijaksana. Siapa yang kita hadapi? Seorang operator atau asisten manajer, supervisor, atau manajer, seperti itu. Mister, operator ini contohnya siapa, Mister? Hah? Operator ini contohnya siapa? Operator itu seperti staff yang hanya istilahnya melakukan kerjaan teknis. Teknis itu misalnya mengetik, membuat surat, mengirim, ya kan? Bukan harus dipikirkan atau harus diplanningkan. Istilahnya pekerja kerah biru ya, Mister, berarti? Apa? Pekerja kerah biru ya, berarti istilahnya. Kerah biru ya? Oh. Kerah biru. Kerahnya biru. Hanya ya, itu istilah, Mister. Ya. Jadi pekerja kerah biru itu yang cuma ngerjain teknis, misalnya OB atau ngetik, security, betul, betul. Saya punya pertanyaan lagi nih, Mister. Mungkin nggak, Mister, seorang leader dan seorang bawahan itu, kalau tadi kan bergantung ya, ini mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, jelasinnya susah. Paham. Bisa, sangat bisa. Karena apa? Mereka itu seperti rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik paralel atau seri. Satu putus ya udah. Kalau paralel satu putus masih hidup ya. Tapi kalau dia rangkaiannya seri, satu putus ya mati semua. Kan gitu. Maka leader yang baik dia akan buat paralel. Walaupun paralel dayanya harus lebih tinggi. Karena rangkaiannya lebih panjang kan seperti itu. Tetapi walaupun paralel ada yang putus tidak mempengaruhi yang lain, tetap itu akan menghambat bagian-bagian tertentu. Artinya leader harus memikirkan dampak ya, dampak ke depan seperti apa, karena ini rangkaian seperti ya, kalau mau gampang lagi rangkaian kereta api ya. Satu titik kita rusak, maka yang lainnya macet dan terlambat semua. Seperti itu. Walaupun itu cuma staff kata orang. Ya walaupun itu cuma hilang satu roda misalnya, tapi satu roda mempengaruhi semua. Ya kan, seperti itu. Mister. Kalau gitu, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mister? Ya. Oke. Oke, Mister. Pertanyaan mirip dengan sebelumnya, tapi kalau ini lebih ke bagaimana seorang leader, caranya seorang leader bisa mempengaruhi bawahannya atau rekannya dan juga bosnya atau atasannya. Bagaimana caranya? Kalau tadi kan bagaimana bisa mempengaruhi, kalau sekarang bagaimana nih misalnya seorang leader, manajer misalnya, agar dia bisa mempengaruhi bawahannya, agar bisa melakukan tugas yang dia inginkan misalnya, atau mempengaruhi teman-temannya, rekannya, atau bahkan mempengaruhi atasannya. Ya. Bagaimana caranya? Oke. Memberi pengaruh itu artinya ada energi yang besar dari kita. Ya, dan pengaruh itu bisa terjadi ada simbiosisnya. Simbiosis mutualisme. Ya, saling menguntungkan. Sekali lagi, jika Anda ingin mempengaruhi orang, Anda harus dengar orang itu. Listen to others gitu loh. Kalau Anda nggak pernah dengar gimana Anda mempengaruhi orang, Anda aja sudah nggak respect sama orang. Persis kalau kita piara kucing, ya, supaya kucing kita bisa nurut ke kita harus nurut ke dia dulu, kasih makan, ya,
ya bersihkan dia, kasih tempat tidur dengan rutin dan terus-menerus. Maka kucing itu akan mengatakan, oh, yang kasih makan itu majikanku ternyata. Padahal kita tadinya jadi budaknya dia, menyiapkan makanan, tempat tidur. Tapi akhirnya dia menjadi budak kita atau menjadi piaraan kita. Seperti itu. Jadi jika Anda ingin mempengaruhi orang, please Anda harus dengarkan dia. Anda harus dialog dengan dia. Karena kita berhadapan sama manusia, ya. Tetapi sekali lagi lihat siapa dia posisinya. Kalau dengan atasan kita tentu perlu banyak dialog, ya. Kita perlu banyak mendengar. Tapi kalau dia bawaan kita, ya tentu kita harus memilah dan penuh ketegasan. Karena ada juga banyak sekali bawahan itu perlu merindukan pimpinan yang tegas, bukan pimpinan yang flamboyan, penuh janji, penuh dengan joke-joke ringan atau humor-humor aja, tapi tidak, dia harus ada yang namanya ketegasan. Gitu. Oke, Mister, saya menangkap apa yang Mister ngomongkan. Sebentar, Mister. Ya. Saya ada pertanyaan. Nah, Mister, saya punya pertanyaan lagi. Ya. Kan tidak jarang, kadang antara leader dan bawahan terjadi konflik, Mister. Dan itu bikin tugas yang ingin dilaksanakan jadi terhambat. Ya. Saya pertanyaannya, konflik-konflik apa yang mungkin bisa terjadi, mungkin paling banyak terjadi antara leader dan seorang bawahan, dan penyebabnya itu apa saja? Oke. Nah, konflik yang sering terjadi adalah ketidaktuntasan komunikasi di awal, komunikasi kerja atau komunikasi komunikasi kerja paling gampang lah. Tidak ada kalau namanya bicara pekerjaan ya komunikasi kerja ya, bukan masalah keluarga yang diungkit-ungkit ya, tapi lebih komunikasi kerja. Jadi seperti contoh yang Mister sampaikan tadi di awal, misalkan Rifki anak buah saya dan saya atasanmu, saya harus sampaikan dengan clear apa yang ingin direncanakan, apa yang ingin dijalankan, ya kan? Kadangkala leader itu sendiri tidak clear dengan apa yang menjadi program yang harus dijalankan. Ketika leader nggak clear, sampaikan ke bawahan, tambah nggak clear gitu loh. Dan bawahan nggak berani tanya, ya kan? Nggak berani tanya, kemudian tidak berani berargumentasi, dan akhirnya dia menjalankan sesuatu yang dia nggak jelas. Leader juga nggak menangkap kalau dia ngomong nggak jelas, ini jadi masalah besar. Maka leader yang baik adalah clear dulu. Kamu sudah tahu persis belum program yang kamu ingin jalankan? Kalau kamu belum tahu persis, ya nanti dulu ngomongnya. Ya, kalau mau dibahas, bahas dulu dengan orang lain. Atau mau bahas dengan bawahanmu, supaya tahu bawahanmu punya pengalaman, ya kan? Jelaskan, aku punya program begini, aku belum clear loh. Kamu bisa masih masukkan. Oh, bisa Pak. Gini. Oke, clear sekali. Udah clear, baru dikomunikasikan. Nah, sebagian besar masalah yang terjadi konflik itu adalah leader menyerahkan begitu saja tanpa memberi penjelasan yang jelas, tanpa memberikan taktis ya. Taktis itu adalah strategi pelaksanaan di lapangan seperti apa. Leader minta bawahannya untuk berpikir, padahal bawahan itu kapasitasnya melaksanakan bukan berpikir. Leadernya sendiri yang nggak mau berpikir. Nah ini kesalahan selalu terjadi karena kesalahan di leadernya sebagian besar. Tetapi banyak leader menyalahkan bawahannya. Ya, mereka merasakan mereka inginnya selalu leader itu yang paling benar, seperti itu. Dan bawahan nggak berani berkutik juga kan, jadinya kusut lah. Jadi kusut seperti itu. Maka
Yang paling penting sebagai leader sekali lagi klarifikasi dulu apa yang kamu ingin lakukan. Kamu bisa jelaskan secara flowchart kah, algoritmanya seperti apa, lalu selesaikan taktisnya, kemudian berikan bawahanmu untuk melaksanakannya. Tapi kalau bawahan kita adalah manajer, ya bisa kita kasih abstraknya, suruh mereka terjemahkan menjadi action gitu loh. Nah, seperti itu. Maka kebanyakan tidak clear itu terjadi konflik adalah pemimpin sendiri tidak tahu siapa yang dihadapi. Dan dia lakukan yang tidak seharusnya dia lakukan. Terjadilah konflik. Lalu saling menyalahkan. Seperti itu. Ini kata kuncinya berarti miskomunikasi ya, Mister? Iya, komunikasi. Antara pemimpin dan bawahan. Bukan miskomunikasi kalau Mister bilang, misunderstanding si leadernya. Ya, karena bawahan itu cuma receive aja, dia nerima aja. Statis, nggak dinamis. Iya, memang dia karena bawahan posisinya. Gitu. Itu makanya kenapa di setiap selesai rapat dan presentasi selalu ada sesi tanya jawab. Ya. Menurut saya seperti itu. Ada tanya jawab, ada notulen yang disampaikan. Kita udah meeting ini loh ya. Lalu sharekan notulen itu, mereka sudah tahu, bagikan, tempel, lalu laksanakan. Ada due date-nya juga kan gitu. Nah, Peter, kalau misalnya konflik ini bukan terjadi karena misunderstanding, tapi misalnya dalam suatu kasus bawahannya ini melakukan subordinasi, jadi kayak sudah diberi perintah, sudah diberi kerjaan, tapi menolak, tidak ingin melakukan. Nah, sebagai leader, apa yang harus dilakukan terhadap dia? Betul. Nah, ya tentu kalau ada case seperti itu, biasanya pengalaman Mister itu terhadap beberapa guru lama ya kan. Mister dulu di kepala sekolah, waktu itu sudah gurunya sudah ready semua, betul. Saya orang baru, gurunya banyak yang senior. Suatu ketika kita suruh perintah apa, dia adanya protes, ya misalnya begitu. Ya, kita sebagai leader harus berani lebih tegas dengan orang tersebut karena dia lakukan protesnya di publik, maka kita harus sampaikan di publik juga dengan tegas. Apa yang saya katakan ini sebuah perintah, tolong dilaksanakan. Karena saya sudah jelaskan hal-hal baik, maksud baik yang ingin kita jalankan, atau program yang ide program saya ini adalah hal baik dan saya sudah paparkan itu, tetapi jika teman-teman merasa belum baik itu nggak masalah, itu hanya buah pikir saja, tetapi yang jelas semua harus laksanakan. Terima kasih Mr. A, Mr. B, atau Miss B yang sudah memberikan argumen, tidak apa-apa, itu menjadi masukan kita untuk pelaksanaan program tersebut. Jadi program tersebut harus dijalankan. Ya. Lalu setelah itu meeting kita ketemu 4 mata, kita panggil. Kenapa kamu begitu? Jelas tak? Sekarang saya jelaskan kamu begini. Sudah clear? Kamu nerima nggak hal baik yang saya sampaikan? Kalau kamu terima, ya sudah. Hal buruk yang kamu sampaikan itu masuk akal. Tapi kita jangan sampai tidak melaksanakan program itu. Nah, gitu. Mister, kalau boleh tanya, ini buat pembelajaran aja, Mister. Selama Mister berkarir jadi kepala sekolah atau mungkin sekarang di Meta School, Mister kan posisinya pemimpin ya berarti ya jadi kepala sekolah. Pernah nggak Mister mengalami kejadian seperti itu ketika Mister memimpin seorang misalnya, tapi dia istilahnya membangkang, tidak mau nurut, terus konflik gitu. Terus solusinya bagaimana? Ya itu yang Mister cari cerita. Saya sampaikan di depan, kalau dia tolak di depan, saya jawab di depan. Kalau dia tolak di belakang, saya jawab di belakang. Kemudian saya ajak ketemu 4 mata. Ya, kita harus tunjukkan bahwa bukan karena kamu senior, kamu jadi bisa mengalahkan saya.
bukan dalam tanda petik mengalahkan, tapi istilahnya berargumentasi negatif, ya. Dan sekarang saya adalah leader kamu harus tahu. Itu. Follow me because you are the, Profesionalitas, Mister. yes, ya, gitu. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Sebentar. Lupa, Mister. Saya tadi mau tanya tapi sekarang kok malah lupa. Bentar, Mister. Tidak apa-apa. Nanti keinget lagi. Sudah muncul di pikiran, tapi sekarang lupa. Oke. Oh ya, Mister. Kalau gini gimana, Mister? Jadi kan Mister bilang ketika dia menolaknya di depan, kita jawab di depan. Ketika dia menolaknya di belakang, kita jawab di belakang. Itu kan berarti kalau misalnya dia menolaknya di depan, berarti ketika saat kita presentasi di ruang rapat, dia menolak, dia berargumen, kita langsung jawab pada saat itu juga. Dan kalau dia menolak di belakang, biasanya mungkin setelah meeting ngomong secara privat gitu. Nah, masalahnya ada juga bawahan, ada juga orang yang ketika di ruang rapat dia setuju. Tetapi di belakang itu dia sebenarnya tidak setuju, protes, dan akhirnya ngomong yang tidak mempengaruhi yang lain. Nah, itu bagaimana cara deal dengan orang-orang seperti itu? Ya, tugas kita sekali lagi kata pemilik Walt Disney itu siapa namanya? Warner Brothers apa namanya? Saya lupa. Yang pemilik Walt Disney itu dia ngomong don't take personally. Jadi urusan pekerjaan ya pekerjaan, don't take personally. Jadi orang kayak gitu dia take personally kan. Ngomong di depan oke, di belakang malah ngompori kan gitu kan. Maka tugas kita sekali lagi, jika kompor itu berhasil, maka akan mempengaruhi yang lain. Kalau mempengaruhi yang lain, negatifnya itu berarti kan due date-nya akan dilanggar kan, pelaksanaannya akan dilanggar, programnya bisa tidak terlaksana, betul ya. Nah, program tidak terlaksana kan tentu ada tahap-tahap fase-fase menuju program itu sampai tidak terlaksana, betul ya. Maka tugas kita leader monitoring. Setelah selesai rapat, mereka yayo monitoring. Oke, Dewan, misalnya targetnya 1 month kan, 1 bulan. Hari pertama, ayo sudah ngapain kalian? Hari kedua, hari ketiga. Nah, kita harus diagnosa every day, every time. Kalau saya pikir jangan hanya percaya begitu aja di meja meeting. Ya, lalu ada pemeriksaan monitoring gitu. Dan dari situ kita akan tahu, oh ternyata terjadi arus pembangkang ini. Nah, kita tahu, kita mulai selidiki, kita panggil. Semuanya kita panggil. Kenapa kalian bisa bilang iya pada hari itu, sekarang kalian bekerja begini? Saya tidak setuju. Nah, kadang-kadang harus bersandiwara pemimpin itu. Mulai lama sandiwara sebagai yang marah, yang tidak setuju. Tidak setuju itu bukan ketawa, saya nggak setuju, nggak bisa. Harus serius, saya tidak setuju seperti ini. Ada apa di lapangan ya? Suara harus dikerasin. Nah ini kita pemain ya sandiwara, ya kita jadi sandiwara. Kita aktor. Kira-kira sebuah keputusan yang bijaksana nggak? Ketika orang seperti itu sebaiknya dipecat saja. Karena malah membawa efek buruk, kerugian kepada organisasi. Betul. Tergantung kita punya kondisi waktu itu. Ya, kita harus mempertimbangkan sekali lagi don't take personally. Ya, don't take personally artinya kita harus ikut standar. Standar pemecatan seperti apa? Oh, kalau orang seperti ini pembangkang itu nggak bisa dipecat langsung, harus dibimbing, harus diomongin. Ya udah ikuti, ya toh. Tapi pengaruhnya sampai ngerusak program, ada nanti di SOP, berarti dia kena harus SP2 misalnya, kasih SP2 dulu. Surat peringatan kedua. Nah, kita ikuti standar yang kita buat. Kalau belum ada standar gimana? Ya mulai bikin setelah itu. Oke, kita buat dengan HRD kerjasama. Ini kita harus bikin standar nih. Kalau ada orang kayak gini, kita harus bikin teguran.
Jadi supaya apa? Don't take personally. Jangan ambil jadi baper kita tuh, bawa perasaan. Nanti pulang nggak nyaman, kerja nggak enak. Ngapain? Rugi. Ya kan? Kita harus fokus kepada profesionalitas kita. Nah, Mister, berkaitan dengan profesionalitas, sebenarnya saya kurang paham, Mister, yang dimaksud dengan bersikap profesional dalam kerja, dalam sekolah, atau dalam situasi apa, Pak? Itu sebenarnya maksudnya apa gitu? Ya. Profesional. Seperti, saya kurang ngerti maksudnya apa. Iya, seperti kalau profesional itu seperti seragam gitu ya, seragam sekolah. Kamu kalau pakai seragam sekolah SD ya sebagai siswa SD, jangan bertingkah seperti anak SMA, bawa kendaraan, terus kebut-kebutan, misalnya belum punya SIM, nah itu nggak boleh, itu nggak profesional. Kalau kamu seragamnya putih biru, sudah SMP ya sudah berlaku sebagai SMP. Nggak lagi manja, minta dianterin, minta ditemani belajar gitu loh. Nah, profesionalitas itu sesuai dengan tanggung jawab kamu waktu kamu dipilih, waktu kamu mengambil wewenang yang kamu peroleh itu. Kalau kamu sebagai leader dan di atasmu ada leader lagi, kamu jangan seperti the biggest leader gitu loh. Kamu tetap the middle leader karena ada upper leader, ada leader di atas kita kan gitu. Jadi sesuaikan porsimu. Itu maksudnya profesionalitas itu porsimu apa. Kalau kamu sebagai guru, ya kamu bekerja sebagai guru, jangan sebagai kepala sekolah gitu loh. Paham ya? Bisa ada guru yang kayak kepala sekolah. Besok kita libur ya nak. Loh, kan kepala sekolah nggak nentuin. Nggak apa-apa, kita libur. Nah itu kan melebihi profesionalnya. Gitu. Paham? Berarti istilahnya ya sesuai dengan tanggung jawab. Iya. Bertindak sesuai dengan tanggung jawab. Ya. Tidak kurang dan tidak lebih. Iya. Tapi pas. Ya. Iya. Ya. Makanya nanti kalau Rifki bergabung dengan organisasi, minta tanya, saya tugasnya minimal apa yang nggak boleh, apa yang boleh, itu nanti jadi profesional. Dah, lanjut. Oke, Mister. Kalau tadi kan profesionalitas ya, Mister. Kalau integritas, itu sebenarnya apa, Mister? Saya kurang mengerti dengan integritas. Saya tahu itu berkaitan dengan kejujuran. Iya. Tapi artinya ada bedanya. Iya, betul. Integritas itu apa? Betul. Dulu saya ketemu kata integritas juga bingung. Apa kok sama dengan jujur? Ternyata integrity kalau kita belajar integral kan, integral itu integritas mirip-mirip, mereka punya integral itu operator atau alatnya untuk sebagai untuk menemukan integritas perlu diintegralkan. Nah, kalau integral itu kan kita bicara luas daerah, kalau dibatasin toh segala macam lah kalau matematika. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya meaningful-nya hampir sama dengan maksud integral kalau Mister amati. Jadi bagaimana terintegrasi itu artinya keseluruhan jiwa dan raga kita itu menyatu, ya kan, sepaham, sepaket dengan tanggung jawab kita sebagai profesionalitas tadi. Jadi kita itu pikiran, hati dan pikiran itu bekerja fokus ke titik itu. Itu integritas. Jadi misal, kamu sebagai guru, bekerjalah sebagai guru. Integritasmu sebagai guru apa? Ya mendidik, membimbing, bukan menghakimi. Bukan cuman kasih ulangan doang tapi nggak menjelaskan, kan gitu. Bukan cuman pekerja yang tunggu gaji bulanan saja. Kamu harus berkarya, yang minimal menulis, buat artikel atau segala macam. Gitu. Nah, kalau profesionalitasnya nggak perlu menulis sih sebenarnya, yang penting ngajar aja. Tapi integritas itu membuat kita menjadi berkaryanya lebih, bukan lebih wewenang, tetapi wadah. Misalnya tadinya kita mengajar saja, supaya integritas kita mengajar tidak hanya selesai pada hari itu aja. Kalau profesionalitas kan, misal saya ngajar Rifki fisika 2 jam toh hari Senin katakan, selesai. Tapi saya lihat Rifki ini kok masih belum paham. Nah, integritas saya bekerja. Ayo Ki, kalau kamu butuh tambahan, Mister kasih waktu hari Selasa pulang sekolah ya, karena kamu belum paham. Nah, itu sudah
integritas, bukan profesionalitas. Melebihi dari itu. Jadi sebelum punya integritas harus punya profesionalitas dulu Iya, gitu, itu Mister. yang pilih minimal, profesionalitas. Ada yang lebih tinggi lagi mungkin levelnya, Mister, dari integritas. Yang ya tadi akhirnya loyalitas. Loyalitas. Iya, loyalitas itu integritas, profesionalitas menyatu. Jadi dia loyal dengan pekerjaannya. Tidak perlu tanya lemburnya berapa. Aku kena lembur lo kayak gini nih. Aku harus ngitungin. Nggak usah ngitung dia. Ya dong. Dihitung syukur, nggak dihitung nggak apa-apa. Sudah loyal. Kalau bedanya loyalitas dan dedikasi apa, Mister? Mirip-mirip tuh. Mungkin dedikasi lebih pas ya. Dedikasi itu lebih kepada fungsinya dia, lebih lekat kepada fungsi. Kalau loyalitas lebih ke organisasinya. Jadi saya loyalitas dengan sekolah Budi Utama. Saya berdedikasi dengan profesi saya sebagai pendidik. Beda tak? Mau sekolah di mana aja, mau kerja di sekolah, saya berdedikasi dengan profesi saya. Kalau loyalitas lebih kepada lembaga saya, nah gitu. Oke, saya nangkep, Mister. Oke, Mister, ini sebenarnya pertanyaannya sudah selesai. Karena kebetulan pertemuan kedua ini pertanyaannya hanya sedikit. Kemarin waktu pertemuan satu banyak pertanyaannya. Betul. Sekarang nggak tahu. Pertemuan 3 masih ada. Sedikit. Kamu udah siapin pertemuan 3 pertanyaannya? Pertemuan 3 pertanyaannya sudah dituliskan, Mister, di silabus, cuma belum saya pelajarin buat. Oh iya, nggak apa-apa. Besok aja. Mister, mau pertemuan 3-nya besok malam atau minggu depan? Besok. Kamu sibuk gak? Besok malam. Besok hari Rabu. Saya ada tugas ya, Mister, tapi tidak apa-apa. Oh ya sudah, kalau ada tugas minggu depan tidak apa-apa. Jangan dipaksa. Kalau hari Kamis saya ini, Mister. Kalau hari Kamis dan Jumat saya ini, Mister, selang. Oh. Kalau mau Jumat, kalau Kamis Mister jadi moderator. Kamis Mister malam jadi moderator. Okay. Jadi moderator di mana, Mister? Di ini ada organisasi orang tua. Temanya tentang orang tua lah, tentang bagaimana merawat cinta pasanganmu, bukan muda lagi, pasangan tua, tapi saya jadi moderatornya. Sabtu Mister ke Malang ngajar. Judulnya membangun kebiasaan bahagia. Itu ngajar di sekolah atau seminar, Mister? Itu di wihara. Oh, di wihara. Iya. Oke. Mungkin hari Jumat bisa, Mister. Kalau hari Jumat saya kebetulan hari Jumat tidak ada kuliah. Dan juga waktunya selang. Selang waktu free. Waktunya free ya. Saya tulis di sini, agendakan Jumat yo. Oke. Friday. Kalau begitu pertemuan terakhirnya berarti minggu depan ya, Mister? Iya. Pertemuan terakhir minggu depan. Kalau masih ada pertanyaan, minggu depan masih belum selesai ya, kamu atur aja jadwalnya kapan lagi ya. Oke, Mister. Siap. Mister, ini kan pertemuan kali ini pertanyaannya sudah selesai semua. Ya. Cuma boleh nggak, Mister? Mungkin saya bertanya dengan yang lain yang tidak ada di soal. Boleh. Yang dari saya sendiri. Betul. Boleh, silakan. Tapi tidak menyangkut topik leadership, tidak apa-apa ya, Mister? Tidak apa-apa. Siap.
Mister, minggu kemarin kan kita berdiskusi tentang bagaimana cara memimpin diri sendiri. Saya punya pertanyaan, Mister. Kayaknya kemarin sempat disinggung, tapi tanya lagi biar lebih jelas aja sih, biar lebih luas pengetahuannya. Apa yang terjadi ketika seseorang belum bisa memimpin dirinya sendiri, tetapi dia berusaha memimpin orang lain? Ya, ada kalanya orang belajar dari kesalahan, Rifki. Jadi kita tidak harus nilai sempurna untuk jadi seorang guru, betul ya? Untuk jadi guru matematika kayak Mister dulu ngajar matematika nggak harus nilainya 100 sepanjang masa, tapi ya tidak boleh juga 5 gitu loh ngajar matematika. Jadi ada standar minimal lah, misalnya 7, 8, 7, 8 bisa jadi guru matematika. Jadi untuk menjadi leader itu nggak harus sempurna kehidupan kita. Ya, jadi tapi harus minimal harus ada tadi Mister bilang ada kelimpahan, ada hati nurani lah yang apa ya yang menjadi modal dasar itu penting ya. Persislah kalau kita mau SMA, kita harus modal dasarnya SMP. Ya kan, mau S1 modal dasarnya SMA. Tidak boleh tanpa modal. Jadi pemimpin yang miskin hatinya itu akan merusak bawahan dan lembaganya secara bertahap atau mungkin langsung terjadi pandemi lah istilahnya dalam organisasi tersebut. Itu. Tetapi kata kuncinya bukan harus sempurna, harus 100, harus IP-nya 4, enggak. Pemimpin yang tahu kekurangannya, ya, leader yang tahu kekurangannya, juga tahu kelebihannya, itu bagus. Bukan berarti dia cuma lihat kelebihannya saja. Gitu. Nah, mulai dari kelebihannya itu dia bagikan pelan-pelan, kekurangannya dia kurangi, bukan kekurangannya dia perhatikan lalu menjadi besar, enggak, tapi kekurangan itu dikurangi sampai menunjuk 0 seperti itu. Jadi jangan takut kalau kita punya kekurangan, kita harus lihat aja sebagai kekurangan, tapi kita fokus juga kelebihan kita. Yang kita harus bagikan ke bawahan kita kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Ya, karena kita ingin mengubah semua jadi lebih baik. Ya, karena pengen lebih baik ya kebaikan kita yang kita bagikan, bukan keburukan kita. Lalu keburukan kita boleh nggak kita ceritain? Ya nggak perlu. Pelan-pelan dikurangi aja. Misalnya sering bangun kesiangan, sering rokok, minum-minuman. Kita mulai sadar pelan, oh nggak bagus kalau jadi pemimpin begini. Ya pelan-pelan dikurangi. Perlu nggak diceritain? Nggak usah. Itu nanti ngerusak image, karena pemimpin harus punya image. Seperti itu. Oke, Mister. Saya nangkep. Cuma tadi pertanyaannya saya nanya apa yang terjadi ketika seseorang yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri mencoba memimpin orang lain. Nanti jadi gimana, Mister? Ya, kalau dia dapat kesempatan itu dia jadi belajar dengan bawahannya. Kadang-kala memang pemimpin yang dipercaya oleh atasan untuk memimpin, ya dia belajar. Kayak dulu Mister juga nggak pernah punya pengalaman jadi kepala sekolah, tetapi Yayasan Budi Utama, Pendidikan Budi Utama percaya Mister. Ya Mister belajar dari bawahan, pelan-pelan. Nah kalau belajar tuh nggak boleh banyak bertindak dulu, tapi banyak mengamati. Yang Mister bilang kemarin tuh, pakai mata, pakai telinga, diamati, didengari, oh gini. Lalu googling saya kepala sekolah yang baik seperti apa, lah gitu-gitu. Ya kita belum punya tes sebagai leader, tidak apa-apa. Tapi kita dipercaya loh, berarti kita punya energi baik waktu itu. Ya, nah, gunakan kesempatan itu pelan-pelan belajar. Tidak apa-apa. Kita beri waktu kita untuk belajar. Oke, Mister. Saya anggap. Berarti istilahnya ketika kita belum bisa memimpin diri sendiri dan mencoba memimpin orang lain, ternyata malah bisa kita belajar dari bawahannya. Karena misalnya siapa tahu ternyata bawahannya punya sifat-sifat yang kita bisa teladani. Dan itu bisa jadi inspirasi buat memimpin diri kita sendiri. Betul. Jadi maksudnya Mister seperti itu.
Iya. Saya juga belajar dari kepala sekolah, sekolah lain, saya dengerin, saya tanya. Yang penting kita harus berani banyak tanya ya. Banyak ngamati. Tapi sebelum banyak tanya, ngamati dulu, dengerin dulu. Oh, kayak gini toh jadi kepala sekolah. Oh, gini, gini. Oke, oke. Nah, prinsipnya kayak Korea gitu, nggak mulai dari nol. Mulainya pakai ATM itu, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Oke, Mister. Mister, kalau saya boleh nanya, ini out of topic sih, tapi karena soalnya udah selesai tadi. Mister tahu krisis eksistensial? Apa? Eksistensial? Krisis eksistensial. Oh, Eksistensial krisis. krisis eksistensial. Krisis keberadaan. Ya, jadi tahu. Mengerti maksudnya? Mau. Ya, itu jadi kita ada namanya definisi konsep diri yang tidak tepat. Jadi kita merasa selalu kecil. Di mana-mana kita menjadi kecil, merasa kurang, dan kurang. Ya toh? Kalau kita tahu itu nggak bagus, kita harus redefine of ourselves. Jadi kita harus redefinisi. Kurangnya seperti apa? Oh, kurangnya A. Oke, kita lihat. Ingat prinsipnya Mister sih, hidup kayak 3 jari. Kita jadilah jari manis. Ini jari manis nih. Ya kan? Jari manis itu dia akan merasa kurang kalau lihat jari tengah. Betul? Karena ada yang lebih tinggi. Ya, dia akan merasa kurang kalau lihat jari tengah. Tetapi ingat, dia harus lihat supaya dia tidak pesimis, dia harus lihat jari kelingking. Oh, masih ada yang lebih susah dari aku. Masih ada orang yang lebih kurang dari aku. Sehingga dia nggak pesimis. Dia realistis bahwa aku ternyata ada di antara jari tengah dan jari manis. Ya, kalau dia merasa lebih dari jari kelingking, dia harus lihat ke jari tengah juga. Walah, masih ada orang yang lebih dari aku, sehingga nggak sombong, nggak minder, nggak sombong. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Nggak minder, merasa diri kecil terus, nggak sombong, merasa diri paling besar. Maka prinsip jari manis selalu dia berada di tengah. Aku nggak sekecil yang aku pikirkan kok, masih banyak orang yang lebih kecil. Aku nggak besar seperti yang aku pikirkan kok, masih banyak yang lebih besar. So, pikiran jadi balance, equanimity, tenang. Itu penting. Jika pikiran tenang, dia akan menyatu dengan banyak kekuatan. Tapi kalau dia kayak ombak gitu, nggak bisa. Ombak itu bisa menghasilkan energi kalau diarahkan. Jadi energi ombak. Ya enggak? Istilahnya di bawah tanah masih ada tanah, di atas langit masih Yes, ada langit. betul. Dan bumi itu terletak di antara planet lain. Kamu cari tanahnya bumi sampai ujung, ada planet lain. Dan sistem jagat raya kita luar biasa, betul. Kita di tata surya Bima Sakti, tapi sudah ditemukan Andromeda. Ada lagi Bima Sakti atau tata surya yang lain. Setiap ada tata surya katanya ada matahari di situ. Artinya juga mungkin ada planet lain yang belum terdeteksi aja. Kalau ada planet lain, mungkin juga ada bumi lain yang belum terdeteksi aja. Karena keterbatasan teknologi dan cara kita pikir. Tapi analogi sederhananya bahwa mungkin sekali kita menemukan bumi-bumi lain di tempat luas sejagat raya ini gitu loh. So jangan kecil hati. Dan mungkin ada kehidupan juga. Iya, we don't know. Tapi jangan karena kita nggak tahu kita bilang tidak ada. Salah toh? Bilang aja nggak tahu. Maybe Ya, kan gitu. Iya. Nah, Mister, terkait dengan krisis eksistensial yang tadi saya ngomong, ini satu hal yang pernah saya alami dan mungkin Mister pernah alami dan banyak orang yang pernah alami. Jadi ketika seorang bingung dia di dunia ini tujuannya untuk apa, dan ketika dia mungkin mencoba melakukan hal-hal yang bermanfaat,
mungkin dia berusaha apa ya, istilahnya mencari value, Mister. Misalnya dia mencari value menjadi seniman, lalu dia melukis, membuat musik, dan sebagainya. Tetapi belum merasa puas, belum mengisi istilahnya kekosongan yang ada di dalam diri kita. Terus dia coba cara lain, dia ingin nyari value di olahraga. Dia misalnya join klub futsal, bermain, terus jadi atlet, tetap belum bisa mengisi kekosongan yang ada dalam diri. Dia mencoba banyak cara, tapi masih nggak yakin saya sebenarnya dilahirkan di hidup ini untuk apa. Nah, itu existential crisis. Itu saya pernah ngalamin. Dan banyak orang pernah ngalamin. Mungkin Mister pernah ngalamin. Ada orang yang sudah sukses jadi pengusaha kaya raya. Perusahaannya laku. Hidupnya enak. Tapi dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia. Karena dia ngerasanya value yang dia cari, sesuatu yang dia cari, itu bukan di situ. Tapi dia juga nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya. Value yang dia inginkan seperti apa. Nah, kenapa itu bisa terjadi, Mister? Dan mungkin untuk menanggulanginya, seperti apa? Betul. Kadang kalau kita ada case seperti itu, kita selalu mencari hal-hal itu di luar diri kita. Ya. Persis kalau kita tanya, kenapa orang pengen beragama? Mereka pengen cari namanya kebahagiaan. Mereka pengen selamat, ya toh, setelah kematian. Ya kan, mereka mencari sesuatu yang di luar diri kita. Padahal agama hadir itu buat kita biar refleksi supaya kita paham sebagai manusia, kita perlu banyak belajar, ya toh, seperti itu. Nah, kesalahan yang terjadi dalam hidup kita ketika kita merasa eksistensi kita itu kosong gitu ya. Sekali lagi dia mencari sesuatu yang di luar. Aku coba jadi atlet, aku coba jadi penyanyi, aku coba jadi artis gitu kan. Persis yang beberapa hari lalu Mr. nonton film Robin Williams Wish gitu ya, harapan Robin Williams yang seorang artis pelawak humor yang meninggal karena bunuh diri ya. Nah, apakah itu masalah eksistensi atau apa kita nggak tahu, tapi secara scan otak ternyata bagian otak apa tertentu mengecil sehingga dia merasa tidak punya eksistensi dan akhirnya dia bunuh diri. Apa yang dia capai orang bangga sekali, apa kekayaan orang juga bangga, ketenarannya juga orang-orang lain bangga. Tetapi bagi orang yang eksistensinya hilang itu merasa is nothing, ya kan? Nah, maka yang penting sebenarnya dalam beberapa hal yang Mister juga pernah pelajari, ada istilah tangki cinta. Jadi kita itu punya tangki cintanya kosong. Ya, kita itu sendiri tidak pernah mengatakan I love myself. Ya kan? Kita cuma mengatakan I love everybody, tapi susah sekali menemukan cinta atau mencintai diri kita sendiri. Maksudnya gimana mencintai diri sendiri, dan maksudnya tangki cinta itu gimana? Ingat hukum psikologi, ada namanya hukum psikologi berkelanjutan. Ya. Jadi maksudnya kehidupan kita ini berlanjut dari mulai kita dijanin, ya, dijanin, jadi baby, jadi anak kecil, sampai anak yang ya cukup gede, kemudian remaja dan seterusnya. Nah, ada cerita beberapa bagian di kehidupan kita itu mungkin tidak diisi dengan tangki cinta. Jadi walaupun kita dibesarkan oleh keluarga yang lengkap, tapi kita tidak mendapat tangki cinta, sehingga tangki cinta kita kosong. Nah, ketika kosong itu sulit sekali kita melihat, ya, kita sulit sekali melihat hal kecil itu menjadikan kegembiraan buat kita. Maka ada ungkapan, gajah di depan mata tidak terlihat, semut seberang lautan kelihatan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita sulit sekali merasakan atau mencintai apa yang ada yang dekat dengan kita. Kenapa kita sulit mencintai apa yang ada dekat dengan kita? Karena kita tidak pernah belajar bahasa cinta. Kenapa saya tidak pernah belajar bahasa cinta? Karena waktu kita berproses dari janin sampai besar hari ini,
kita belum mendapatkan itu. Ya, kita belum dapat asupan itu dengan baik, sehingga tangki kita kosong dengan cinta. Tes, tes, tes. Tes. Halo. Oke ya. Tadi internetnya mati. Oh, Saya udah reconnect. sama, Mister juga. Oh, oke, Mister. Ya. Udah lancar, Mister, sekarang? Lancar. Nah, jadi seperti itu. Jadi tangki kita sendiri belum diisi cinta, dan kita kebiasaan kita tuh mencari di luar diri kita. Padahal kita cuma perlu isi cinta di dalamnya. Maka ketika kita krisis dengan eksistensial kita, ada baiknya kita pahami bahwa kita sebenarnya butuh cinta. Nah, butuh cinta bukan lagi mencari cinta di luar, tapi isilah dengan cinta yang dari kita sendiri. Maksudnya gimana? Ya kita pahamlah. Kita tidak bisa berharap cinta. Yes. Mungkin apa namanya jatah gratisnya, Miss Rifki? Jatah gratisnya, Mister. Gak apa-apa, lanjut. Gitu, Ki. Oke. Paham ya? Istilahnya apa? Istilahnya saya nangkapnya self love, cinta diri sendiri. Ya. Lebih ke sejenak berhenti mencari apa yang ada di luar dan coba cari apa yang ada di dalam. Dan bukan mencari juga sebenarnya kayak gini. Kalau pengalaman Mister sendiri, pikiran kita tuh terlalu ya tadi vibrationnya terlalu luar biasa, kayak ombak banget gitu. Terlalu Idealis macam-macam. Bahwa pikiran kita tidak punya ketenangan. Maka paling penting supaya muncul cinta dari dalam sebenarnya sederhana. Kamu tenangkan pikiranmu, fokuskan ke satu objek yang netral, mau nafas, mau warna, mau cahaya, apapun lah yang netral, yang nggak munculin benci dan senang, tapi netral. Nah, ketika pikiran mulai tenang, sebenarnya ketika pikiran tenang itu dia akan dekat dengan namanya rasa sayang, rasa peduli, gitu. Tapi kalau dia liar, wild, ya berombak-ambing itu, dia akan dekat dengan nafsu. Nafsu itu salah satunya tadi mencari sesuatu di luar. Dan ketika bosan, bingung. Gitu. Itu tadi meditasi ya, Mister, maksudnya? Yang menenangkan pikiran, mencoba bernafas. Ya, relaksasi, meditasi, apa istilahnya? Refleksi. Ya, refleksi, tasawuf ya kalau di Muslim ya. Kurang tahu, Mister. Yang membacakan doa dengan menggunakan tasbih itu loh. Oh ya. La ilaha illallah, ya gitu-gitulah. Itu juga focusing, membuat pikiran jadi lebih tenang. Kira-kira pertanyaan dari saya itu saja sih, Mister. Ya. Oke. Mungkin Mister ada sesuatu yang ingin dikatakan lagi. Ya. Kalau Mister punya rumusan sederhana itu, mulailah dari yang paling dekat. Dan sekali lagi kita ini unik. Manusia itu unik. Orang kembar aja ada perbedaannya. Jadi start kita nggak bisa sama. Ketika kita sudah mulai lari pun tidak bisa sama daya lari kita. Kita ya kita, dia ya dia. Jadi lebih enak kalau kita bilang, aku ya aku, begini caraku lari. Tapi yang jelas aku nggak berhenti. Sama kayak kamu mungkin duluan larinya, nggak apa-apa. Fine, kita nggak cari. Oke. Halo?
Halo, Mister. Ya wes. Ya ini jatahnya saya udah habis berarti. Oke. Ya, gitu ya Ki. Jadi kata kuncinya gitu, Ya, tidak ada yang sama. Dan mulailah yang paling dekat, jangan jauh-jauh. ya. Mister, Ya, Mister, mungkin kalau keberatan bertemu online soal yang ngabisin bandwidth internet, enggak, bukan kalau itu. boleh saya kesana sekalian. Bukan itu. Masalahnya itu tadi. Kan Zoom-nya gratisan, jadi diputus-putus sama dia. Kita Oh, udah lebihin 1 jam. oke, Mister. Itu sih. Ya kapan-kapan sebelum ke Jogja harus ketemu lah. Kamu di Surabaya, mampir ke Meta ketemu saya. Buka, Mister. Buka, Sekolahnya. saya setiap hari setiap sekolah selain Sabtu, Minggu. Oh, murid-muridnya juga sekolah Enggak, sudah. di rumah Oh, saja. saya kira udah masuk. Belum. Saya kalau mau mampir ke tempatnya Mister, sebenarnya pengen sih, cuma karena kondisinya lagi kurang aman Ya, seperti ini, takutnya nanti kalau ke sana malah pakai bawa masker, bahaya. jaga jarak. Kata riset mengatakan yang paling efektif itu jaga jarak. Masker itu cuma 40%, tapi jaga jarak itu 80% Ya, Mister. kesuksesannya. Kadang orang pakai masker juga, maskernya masker sembarangan, masker kain, Iya, nggak standar, jadi sih. oke. Oh, di rumahnya Mister juga kan ada anaknya Mister, nanti Gak ketemu, toh takutnya. anakku di atas, kamu di bawah kok. Oh, Gampang lah, kamu ya, atur aja ya. ya. Di Grand Nanti Pakuan dekat kapan-kapan lah. saya Ya, siap. minta mampir. Ya, oke. Berarti Sebelum diputusin pertemuan kali ini, lagi. Ya, sudah berarti Mister. ya, Oke. Ya. Kalau begitu pertemuan selanjutnya berarti hari Jumat ya Mister. Jamnya jam yes, 7 seperti biasa. yes. Oke. Mister untuk pertemuan selanjutnya nanti uh, akan membahas tentang sebentar. Uh, ya. Pertemuan selanjutnya akan membahas tentang skill leadership dalam tim, dalam grup, dalam tim kecil, mungkin 5-10 orang. Terus nanti untuk sesi terakhirnya baru organisasi yang lebih besar, perusahaan, sekolah, dan sebagainya. Siap, Kira-kira itu Mister gambarannya. siap. Ya, oke, terima kasih banyak Mister. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu Mister malam. Dah, nggak apa-apa, makasih. Oke, ya, dah. Makasih, Ya, Ki. selamat malam Mister. Ya, Malam. makasih Mister. Ya, Ya, terima kasih Mister. Selamat malam. malam.